Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifan Zain dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang pengertian ANOVA. ANOVA adalah sebuah analisis statistik yang menguji perbedaan rata-rata antar data. ANOVA merupakan singkatan dari Analysis of Variance, merupakan prosedur uji statistik yang mirip dengan SAT. Saya Nisa Julia, saya akan menjelaskan mengenai prinsip dari kegunaan ANOVA. Prinsip uji ANOVA adalah melakukan analisis variabilitas data menjadi dua sumber variasi, yaitu variasi di dalam kelompok atau within, dan variasi antar kelompok atau between. Bila variasi within dan between sama dalam artian nilai perbandingan kedua varian mendekati angka 1, maka tidak ada perbedaan efek dari intervensi yang dilakukan. Dengan kata lain, nilai mean yang dibandingkan tidak ada perbedaan. Sebaliknya, bila variasi antar kelompok lebih besar dari variasi di dalam kelompok, artinya intervensi tersebut memberikan efek yang berbeda. Kegunaan ANOVA. ANOVA digunakan sebagai alat analisis untuk menguji hipotesis penelitian yang mana menilai adakah perbedaan rata antara kelompok. Hasil akhir dari analisis ANOVA adalah nilai F-test atau F-hitung. Nilai F-hitung ini yang nantinya akan dibandingkan dengan nilai pada tabel F. Analisis ANOVA sering digunakan pada penelitian eksperimen di mana terdapat beberapa perlakuan. Peneliti ingin menguji apakah ada perbedaan bermakna antar perlakuan tersebut. Tentang syarat analisis ANOVA. Asumsi-asumsi yang mendasari variansi adalah 1. Masing-masing populasi saling independen dan masing-masing data amatan saling independen di dalam kelompoknya. Dipenuhinya persyaratan ini dimaksudkan agar perlakuan yang diberikan kepada masing-masing sampel independen antara satu dengan yang lainnya. Dengan kata lain, antara sampel satu dengan sampel yang lainnya berdiri sendiri dan tidak ada keterkaitan atau hubungan. Selanjutnya, yang kedua, populasi-populasi yang diteliti memiliki distribusi normal. Persyaratan normalitas populasi harus dipenuhi karena analisis variansi pada dasarnya adalah uji beda rataan, sama seperti uji beda rataan 2 populasi, misal uji T dan Z. Terdapat dua cara yang sering digunakan untuk uji normalitas, yaitu uji normalitas dengan chi-square dan uji normalitas dengan metode Lilliefors. Yang ketiga yaitu populasi-populasi tersebut memiliki standar deviasi yang sama. Persyaratan harus dipenuhi karena di dalam analisis variasi ini dihitung variansi gabungan dari variansi kelompok lainnya. Yang terakhir yaitu yang keempat, sampel yang ditarik dari populasi tersebut bersifat bebas atau random. Dan sampel yang ditarik itu secara acak. Dalam statistika, untuk uji pengambilan sampel harus dilakukan secara random dari populasinya. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh sampel yang dapat mewakili populasinya. Perkenalkan, nama saya Zalfa Zahira Fauzia dari kelas 1D Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ANOVA one way. Pengertian ANOVA one way merupakan suatu prosedur untuk menguji perbedaan rata-rata dari suatu percobaan yang menggunakan satu faktor di mana satu faktor tersebut memiliki dua atau lebih level. Perkenalkan, nama saya Ruby Fajar Muharam akan menyampaikan tentang tujuan ANOVA one way. Tujuan ANOVA one way yaitu untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antar lebih dari dua data sampel. Yang dimaksud satu arah adalah sumber keragaman yang dianalisis hanya berlangsung satu arah, yaitu antar perlakuan atau between group.
Langkah-langkah uji ANOVA one way. Yang pertama adalah menentukan hipotesis. Hal ini dilakukan untuk memudahkan analisa atas beberapa kelompok sampel yang berbeda dengan resiko kesalahan kecil. Ada dua jenis hipotesis, yaitu hipotesis 0 atau H0 dan hipotesis alternatif atau HA. Yang kedua adalah menentukan tingkat signifikasi. Dengan diketahuinya hipotesis, maka kita dapat mengetahui signifikasi perbedaan rata-rata mu antara kelompok sampel yang satu dengan yang lainnya. Yang ketiga adalah menentukan F hitung lalu menentukan F tabel. Hal ini dilakukan agar kita dapat menentukan kriteria pengujian yang akan diterapkan. Yang terakhir adalah membandingkan F hitung dengan F tabel. Hal ini dilakukan agar kita dapat menentukan hasil dari pengujian kita. Saya Aisyah Nur Ajijah akan menjelaskan tentang perhitungan uji ANOVA one way. Di sini saya mempunyai kasus. Terdapat 3 wilayah objek penelitian untuk mengetahui kasus DBD di Jakarta. Dengan periode 6 tahun terakhir dan perolehan data yang diambil yaitu per tahun dari 2014 sampai 2019 menggunakan 3 metode yaitu pasien yang terjangkit, pasien yang meninggal, dan pasien yang sembuh. Didapat data sebagai berikut. Yang metode 1 itu adalah pasien yang terjangkit, yang kedua pasien yang meninggal, dan yang ketiga pasien yang sembuh. Nah, kita mulai ke perhitungan. Diketahui H0 itu sama dengan M1 sama dengan M2 sama dengan M3 atau A1 sama dengan A2 sama dengan A3. H1 itu adalah minimal yang M itu tidak sama. Nah, di data yang kami peroleh itu M atau A itu tidak ada yang sama. Nah, kita harus menghitung N. N itu kan 6. Kenapa 6? Soalnya tahun yang diteliti itu adalah 6 tahun. Dari mulai 2014 sampai 2019 itu adalah 6 tahun. Maka didapat total 18. Sekarang kita menghitung sigma X. Menghitung sigma X itu caranya dengan cara menjumlahkan si data. A1, data 2014 A1 itu berapa, kemudian nanti dijumlahkan sampai 2019. Nah, setelah itu barulah kita dapat hasil dari sigma X. Begitu juga A1, A2 dan A3. Nah, nanti setelah ada hasilnya lalu kita totalkan, maka akan ada sigma X totalnya berapa gitu. Kemudian menghitung sigma X kuadrat dengan cara data A1 untuk 2014 itu dikuadratkan, kemudian 2015 sama sampai 2019 itu harus dikuadratkan, baru dijumlahkan. Nah, setelah dijumlahkan barulah kita dapat mengetahui hasil dari sigma X kuadrat itu berapa. Kemudian kita menghitung X bar. Caranya yaitu dengan rumus sigma X per N. N di sini adalah jumlah bukan total, maka N-nya itu adalah 6. Sigma X itu sudah tertera di tabel, tinggal dimasukin kemudian dibagi 6. 6 itu dari N. Kemudian menghitung jumlah kuadrat antar grup atau JKA. Rumus menghitung JKA yaitu sigma dalam kurung sigma XA kuadrat per N jumlah dikurangi sigma XR kuadrat per N total. Kemudian menghitung derajat bebas antar grup dengan rumusnya DBA sama dengan A kurangi 1. A di sini adalah jumlah grup atau jumlah metode. Nah, data yang kita punya A-nya itu adalah 3 dikurangi 1, maka hasil DBA itu adalah 2. Kemudian menghitung kuadrat rata antar grup atau KRA. Rumusnya yaitu KRA sama dengan JKA per DBA. 12. Tentukan taraf signifikan, di mana alfa sama dengan 0,05 atau 5%.
13. Mencari F-tabel. Rumusnya, F-tabel sama dengan F dikali 1 kurangi alfa dikali DBA, DT0 sama dengan F dikali 1 dikurangi 0,05 dikali 2,15 sama dengan F dikali 0,95 dikali 2,15 sama dengan 0,95 ditambah 2,15 hasilnya 3,1. Taraf kepercayaan 95% atau 5 taraf signifikan 5%. Angka 2 sama dengan pembilang atau hasil DBA. Angka 15 yaitu penyebut atau hasil DBD. Apabila angka 2 dicari ke kanan dari angka 15 ke bawah, maka akan bertemu dengan nilai F-tabel sama dengan 3,1. Untuk taraf signifikan 5% dipilih pada bagian atas dan 1% dipilih pada bagian bawah. 14. Buat tabel ringkasan ANOVA satu arah, di mana tabel tersebut terdiri dari sumber Fanan atau SV, jumlah kuadrat JK atau JK, derajat bebas, kuadrat rata atau KR, F hitung, dan F tabel. Di mana sumber Fanan atau SV yaitu untuk antar grup atau A, di mana JKA yaitu 29945946316, DBA 2, KRA 14972973158, F hitung 4,9386 dan F tabel 3,1. Untuk dalam grup atau D, JKD 45778144491, DBD 15 dan KRD 30318542999, sehingga totalnya JK atau jumlah kuadrat 75423760806, derajat bebasnya 17. Kemudian yang terakhir, tentukan kriteria pengujian F hitung lebih dari F tabel, maka tolak H0 berarti signifikan. Untuk metode yang terakhir yakni perhitungan data menggunakan analisis ANOVA menggunakan Microsoft Excel. Nah, di sini itu ada 3 metode, yaitu terdapat 3 metode dalam mengetahui kasus DBD di Jakarta. Metode 1, metode 2, dan metode 3 pada rentang tahun 2014, 2015, 2016, 17, 2018, dan 2019. Nah, dalam Microsoft Excel kita harus ada data analisis ini terlebih dahulu. Nah, data analisis lalu karena kita menggunakan ANOVA one way yakni single factor, jadi kita pilih single factor lalu oke. Nah, lalu nanti kita blok dari metode 1 sampai metode 3. Nanti kita pilih oke dan akan menghasilkan data seperti ini. Nah, sini ada ANOVA single factor summary yang berarti jumlah grup kelompok 1, metode 1, metode 2, dan metode 3. Count atau perhitungannya itu ada 6 masing-masing, ada dari 2014 sampai 2019. Nah, summary-nya itu data ada sum berarti jumlahnya, average-nya itu rata-ratanya, variance berarti variansinya. Nah, di sini kita akan menguji uji ANOVA, yaitu ada search of variation atau sumber dari variasi, ada between groups atau antar kelompok, within groups atau dalam kelompok, dan totalnya. SS atau jumlah kuadrat, DF yaitu adalah derajat bebas, MS yaitu adalah mean
sequence atau rata-rata jumlah, ada F hitung, nilai P, dan ini adalah F tabel. Nah, jadi jumlah kuadrat antar kelompoknya itu adalah sebesar 29945946315. Nah, datanya seperti ini. Ini adalah yang dalam grupnya. Derajat bebas jumlah kuadrat antar kelompoknya yakni 2 dan dalam kelompoknya yakni 15. Nah, didapatkan hasil nilai P-nya itu adalah 0,0225, yakni berarti lebih kecil daripada tersignifikan. Berarti data ini merupakan signifikan. Nah, untuk kesimpulannya yakni F hitung lebih besar dari F tabel. Berarti dapat disimpulkan bahwa kita menolak H0 karena F hitung lebih besar dari F tabel. Jadi dapat disimpulkan bahwa kita menerima H1, yakni terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara 3 metode yang ada di sini. Terima kasih.